Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan saya Dadan Sugianto di Dadan Sugianto Channel. Ya, channel yang telah membahas bola tanah air kita, terutama bola nasional ya. Channel bola di sini jangan harapkan ada gol-gol indah, karena ya pembawa acaranya juga nggak pakai baju bola. Ya karena kan udah nggak pantas lagi kayaknya pakai baju bola dengan perut segini ya. Ya, moto channel ini adalah bertujuan supaya sepak bola Indonesia lebih maju. Bukan hanya klub, tapi tujuan utamanya timnas ya. Siapa tahu dengan saya mengkritik persepak bolaan Indonesia ini nanti ada perbaikan ke depannya ya, dan saya mengharapkan sepak bola Indonesia lebih maju. Siapa tahu masuk Piala Dunia ya, walaupun nanti dibantai atau apa, yang penting masuk Piala Dunia dulu, baru setelah itu mungkin saya akan berhenti mengkritik. Karena menurut saya kalau udah ada peningkatan sampai masuk Piala Dunia, itulah mimpi saya dan yakin mimpi semua penggemar sepak bola di Indonesia bahwa Indonesia masuk Piala Dunia ya. Mungkin saya akan berhenti dulu mengkritik karena kinerjanya berarti udah meningkat besar. Ya, untuk saat ini saya akan membahas pertandingan untuk penggemar The Jack. Kayaknya harus sabar deh untuk juara untuk sekarang, karena kalau dilihat dari pertandingan pertama ini, menurut saya skuad mewah Persija bukan juara tahun ini. Bukan tanpa alasan saya mengatakan itu ya. Ini perkiraan saya, analisis saya atau opini saya lah. Anggap saya opini atau pendapat saya atau perkiraan saya itu halusinasi yang berlebihan. Karena kebenarannya ya hanya orang melakukannya dan Tuhan yang tahu ya. Saya hanya mengamati saja gitu. Karena dari hasil pengamatan saya itu waktu pertandingan pertama ya Persija bukan untuk juara untuk tahun sekarang, karena wah banyak kontroversi, termasuk nantilah yang harusnya itu menguntungkan Persija jadi merugikan Persija ya. Ya, kenapa Persija bukan juara untuk tahun ini? Perkiraan saya terlihat dari analisis ini, kalau pingin juara, saran saya nih, juara untuk tahun sekarang, yang paling ya jelas yang ininya, yang sisi non teknis, teknisnya, maksud saya teknisnya ya, karena harus mempunyai gelandang bertahan yang mumpuni lah, lebih bagus dari sekarang ya. Yang kedua, ini para pemain harus siap mental dengan keputusan-keputusan wasit seperti ini. Harus kuat mental ya, harus bersiap dirugikan tapi jangan sampai mempengaruhi. Karena Bali United itu bahkan waktu lawan Persib juga sama gitu, diuntungkan, banyak diuntungkan. Nah, padahal ini jelas ini apa ini? Ini penonton. Padahal ini wasit, asisten wasit ya. Tapi nggak guna banget ya. Kayaknya gitu. Aneh banget lah ya. Nggak tahu maniken itu. Makanya saya ini. Terus yang kedua nih, setelah handsball ini ya, setelah kontroversi handsball ini, ada pemain yang dari belakang. Nah, ini nih. Kalau dari lihat, nah, ini menit berapa langsung dapat kartu kuning. Pemain senior ini dapat kartu kuning menit ke-6. Coba, apa? Terpancing emosi kah? Apakah mentalnya udah gede? Aneh kan? Padahal itu nggak penting-penting banget loh pelanggaran. Dibiarin juga masih jauh ke gawang kalau dia mau ngambil posisi lagi. Jauh banget itu, hampir tengah lapangan, banyak rekannya di sana. Pokoknya jauh banget lah.
untuk maksudnya kalau misalkan ada ketakutan membahayakan gawang sendiri ya, itu jauh banget, jauh banget. Makanya kalau ya saran saya kayaknya harus diganti back tersebut. Kalau bisa ya lebih bagus kalau pengen juara ya, lebih bagus, karena bagi saya siapa yang juara itu nggak penting, tapi yang penting si juara itu harus memang pantas juara. Kenapa? Supaya nanti kedepannya kalau klub itu mewakili Indonesia di Asia, di AFC ataupun di Champion Asia, itu nggak bikin malu. Kayak kemarin tuh, maksa-maksa juara kalah sama wakil Filipina. Itu sejarah. Baru pertama kalinya mungkin, atau udah beberapa puluh tahun, klub Liga Indonesia nggak pernah kalah sama klub Liga Filipina. Terus kemarin sang juara itu kalah sama klub Liga Kamboja. Bayangkan, malu. Saya bukan pendukung klub tersebut, tapi kalau udah ke AFC, udah ke Champion Asia, emang klub itu mewakili klub itu doang? Enggak, mewakili negara Indonesia. Saya warga negara Indonesia, otomatis mendukung mereka juga. Karena kalau mereka sukses pun, nama Indonesia ke bawah. Makanya dari itu, saya mendukung liga yang bersih. Karena liga apa sih tujuannya? Membuat timnas permainan yang baik, ya memajukan timnas, bukan untuk sekedar klub itu juara. Itu mah dasar banget. Tapi tujuan utamanya diadakannya liga, selain ekonomi ya yang dari sepak bola itu sendiri, itu memajukan timnas supaya timnas kita lebih berkembang. Itu loh, gini aja ya, kenapa saya ini bilang gini ya, karena saya merasa gimana gitu. Itu merasa namanya, bukan ini ya, miris sekali dengan keadaan sepak bola Indonesia. Supporter dengan semangat tingginya, perjuangannya, bahkan ada yang meninggal, cuek aja, gak ada yang tanggung jawab. Supporter Indonesia itu mencintai sepak bola seperti mencintai Allah. Tapi ada segelintir orang yang membuat sepak bola Indonesia itu milik mereka. Dan udah beberapa kali kita nggak bisa menyingkirkannya. Seperti itu. Miris sekali ya. Ya makanya gitu. Jadi karena di Indonesia nih kayak Persija mau pingin juara ya, skuadnya udah mahal. Wah, transfernya mewah, pemain mahal, bagus lah, bisa dibilang sekelas Kremenchik di Liga 1 Ceko, udah bagus, tinggi badan gimana. Tapi di Indonesia pemain mahal, pemain bagus itu nggak cukup, belum cukup. Karena kenapa belum cukup? Ya dikarenakan di Indonesia itu ya main seperti itu ya nggak cukup, harus ada orang di belakang. Kebetulan Persija sekarang itu ya orang di belakangnya udah pada minggir semua, apalagi yang kemarin kena kasus ya gitu. Jadi kalau saya pendukung satu grup, saya pingin klub itu juara, tapi ya dengan cara yang bagus dan pantas mundur. Kenapa? Karena tujuan yang lebih tingginya adalah timnas. Terus klub itu ya harus mewakili Indonesia di AFC atau di Champion, pantas, nggak bikin malu gitu. Makanya saya ini terus ke pemangku kepentingan di PSSI, kontrak pemain kalau bisa minimal 2 atau 3 tahun lah, karena kalau kita setahun sekali ganti, jadi pas mereka juara tahun depannya rombak lagi, otomatis cari lagi penyesuaian lagi. Pas mewakili AFC
atau champion ya mentok lagi. Ya karena itu tadi, belum kompak, pemain baru lagi. Makanya permintaan saya kontraknya 2 atau 3 tahun seperti Persija sekarang, pemain sekarang itu 3 tahun. Itu bagus. Nanti kalau misalkan mereka juara, bermain bagus, ya nanti mewakili, nggak usah ini paling otak-atik 1-2 pemain. Udah kompak, jalan lagi, dan mungkin bisa berprestasi di kancah Asia. Walaupun saya bukan pendukung Persija, kalau mereka berprestasi saya ikut bangga di Asia, karena ya saya katakan itu tadi, bukan hanya mewakili fans ya, tapi seluruh Indonesia ya, gitu. Kalau ini ya, kalau pengen juara, karena ya kalau dilihat nih, kembali lagi gitu ya, kalau dilihat nih, kalau nggak mau kejadian kayak gini lagi terulang di PHP-in, nah, ini leg pertama babak kedua bikin blunder ya. Kalau orang mungkin pertama namanya juga manusia bikin kesalahan, oke? Tapi ini leg kedua babak kedua, kalau menurut saya ini fase kill the game. Indonesia udah kalah 3-0 leg pertama, babak pertama leg kedua masih 0-0, tertinggal 3-0 agregat, babak kedua jadi 4-0. Jadi secara akal itu nggak akan kekejar. Makanya gitu. Makanya pas bilang tadi, ya pemainnya cukup. Pemain bagus itu nggak cukup di Indonesia. Harus ada ya segelintir orang itu ya. Makanya pas ini ya susah sekarang. Tapi saya mudah-mudahan sih dengan pemain bagus seperti itu ya, mudah-mudahan juara yang pantas. Supaya nanti mewakili ya. Siapapun itu juaranya tapi pantas juara ya. Tapi dengan tidak adanya settingan atau apa ya, supaya fair ya gitu kalau menurut saya ya. Kalau mungkin memperhatikan waktu lawan Bali United Persija, si pemain itu udah kalah 1-0, Persija nyerang, set, momennya cepat tuh, set. Udah momen cepat, tarik ke belakang, bolanya ke dia lagi, itu ditahannya berapa detik lama sampai si momen itu hilang. Jadi kalau Anda pendukung Persija, amati, sok tonton lagi lah. Terus kalau yang tadi kartu kuning itu ya, saya jelaskan pengamatan saya itu dah rencana cadangan. Kenapa rencana cadangan? Terus kalau yang tadi itu, kenapa dia menahan bola sangat lama hingga momennya hilang untuk menyerang ke Persija? Lihat aja detailnya secara komplit. Kalau mungkin di tayangan ulang ada yang merekam, coba lihat ya. Gitu. Jadi saya iniin, coba aja lihat. Nah, kenapa sebut saya rencana cadangan? Bukannya ini nih, skuad mewah Persija lawan Bali United. Sebelum pertandingan, kira-kira siapa yang bakal menang? Coba. Pasti orang berpikiran, wah Persija menang, Persija menang. Bahkan mungkin unggul setengah di bursa taruhan, di bursa judi. Itu unggul setengah. Ya kalau saya jadi bandar, tinggal hubungi apalah gitu, saya tampung tuh di bawah Bali United setengah. Dikiranya, makanya kalau misalkan Persija terus nggak kemasukan, terus misalkan handsball-nya diterima, itu udah 1-1, tinggal nanti menit 70-60 tinggal kartu merah, bilang tinggal kartu merah, tackle, gitu. Nanti Persija repot, tetap Persija kalah. Itu pengamatan saya, perkiraan saya yang bisa salah, dan saya berdoa salah, karena tahun kemarin juga saya mendoakan pengamatan saya salah tentang Bali United juara, yang akhirnya jadi juara. Saya sedih. Padahal saya menemukan itu setelah putaran kedua lebih, waktu Arema masih di puncak. Arema masih di puncak. Pas lihat Arema lawan Bayangkara, kirain teh pertamanya saya, wah Arema juara nih. Pas Arema juara, oh bukannya Arema, bukan lagi, ada orang yang pindah Persik Kediri, tahu? Persik Kediri. Yang Persik Kediri yang degradasi nggak jadi, itu ada seseorang pindahan dari Arema. Ternyata sekarang Arema, kata teman saya, itu sekarang miliknya Juragan 9. Wah, berarti saya coret tuh juaranya. Karena nggak ada orang di belakangnya.
Terus lawan Bayangkara, Bayangkara kalah. Bayangkara ya, Bayangkara ada lah di belakangnya. Gitu. Bayangkara coret. Oh, enggak. Saya lihat transfer Persib. Persib, saya penggemar Persib loh. Tapi saya ya Persib ini mah manajemen yang nggak mau juara. Nanti video selanjutnya ya saya bahas akan tuntasimnya. Bahasnya kembali lagi ke Persija. Seperti itu. Coba siapa yang nggak takut dengan skuad Persija? Dan kan ya, Bandar Judi makin mentereng itulah ya kata Iwan Fals. Makanya ya satu, kalau ingin Persija juara ya harus mental yang kuat karena akan menerima kontroversial. Keputusan kontroversial ya wah paling parah ya kayak tahun 2018 ya yang menguntungkan klub Persija ya. Ingat, kita di sini buat timnas. Klub memang penting tapi lebih penting timnas ya. Kenapa? Atau lebih karena ya untuk kedepannya kalau hanya juara liga, kita bangga juara liga, tapi prestasi AFF senior nggak pernah juara. Ngapain aja tuh? Kalau hanya itu, kita di sana klub juara yang penting. Kalau menurut saya, kalau Persija udah skuad mewah kayak gini, targetnya udah Asia. Jangan mau kalah sama JDT, sama Darul Takjim. Jangan mau kalah karena skuadnya udah mewah, udah mahal. Jadi targetnya udah Persija itu Asia. Kalau kayak Persib itu Asia karena udah mapan. Nah, jadi gitu Asia. Terus kalau udah gini nih, siapa yang nggak ini nih? Saya kan Persija juara. Pemain junior ya bagus nih, kayak dulu Persebaya. Persebaya lah yang contoh. Juara, udah juara. Setengahnya main di timnas. Timnas pun tidak jelek. Piala Asia lolosnya bukan gampang ya, lolos kualifikasi nggak baru sekarang ini terjadi. Setelah 15 tahun menunggu, kembali lagi ke Piala Asia. Indonesia turun lagi. Maksud saya seperti itu, ya. Oh ini yang makanya ya, kalau menurut saya ya timnas lah yang lebih penting. Kita sebagai penggemar sepak bola memang kita misalkan cinta mati sama klub yang kita ini, tapi ingat harus ada jenjang, harus ada prestasi selanjutnya. Klub itu misalkan juara liga, kalau bisa Asia juga, harus seperti itu. Jadi kita mendukungnya dengan sepak bola yang fair, harus dengan ambisi yang sehat. Kita berambisi dengan cara sehat, bukan dengan menghalalkan segala cara ya. Saya juga ingin juara, tapi ya misalkan saya penggemar Persib, saya memang penggemar Persib, tapi saya Persib ingin juara, tapi dengan cara yang cara yang sah, cara yang fair, supaya dia pantas. Gitu, bukan asal-asalan ya. Nanti pas mewakili AFC gitu lagi ya. Ya jadi saran saya seperti itu. Pertama harus kuat kontroversial itunya. Terus iya ya, ini di channel ini ya, maaf bila jurnalistik acak-acakan karena namanya juga jurnalistik abal-abal ya, broadcasting abal-abal, jadi ya pasti banyak kekurangan, mohon maaf untuk itu ya. Ya untuk ngomongin yang tadi itu namanya juga nih mark fixing itu susah dibuktikan, jangankan saya atau kita, FBI aja susah. Waktu kemarin tuh kasus waktu Sepp Blatter diganti kan, FBI itu menggeledah kantor pipa, itu mark fixing itu susah dibuktikan. Tapi itu kasusnya ternyata untuk penunjukan tuan rumah ya. Tapi FBI pernah mengatakan bahwa mark fixing itu susah dibuktikan, apalagi kita. Jadi saya hanya mengamati. Sekali lagi kebenarannya saya terus terang tidak tahu. Perkiraan saya bisa salah bisa benar. Tapi yang kebenarannya adalah mereka yang melakukan, mereka sendiri sama Tuhan yang tahu ya.
Kita semua nggak tahu. Soalnya nih siap-siap saya kalau keputusan corona pengaturan sepak bola itu jangan ya pintar sekali. Misalkan gini nih, pemain andalan nih, misalkan Persija Kremensis udah dapat kartu kuning 1 waktu pertandingan namanya. Misalkan pertandingan selanjutnya, pertandingan krusial, maka klub melawan klub yang yang dijagokan atau apa. Itu pertandingan sebelumnya bisa dapat kartu kuning yang nggak jelas, itu harus diamat. Bisa saja itu supaya pas pertandingan yang memang perlu, dia kena akumulasi. Seperti itu ya, ya buat ini yang apa? Buat pendukung Persija, perhatikan itu ya. Lihat, takutnya ya jadi korban gitu ya. Mudah-mudahan tidak. Gitu ya. Makanya gitu pengaturan sepak bola itu sulit dibuktikan, mafia itu sangat pintar. Itu aja ya dari saya. Iya, karena gimana ya, pengurus kita itu dulu nih, bahwa si Exco itu nggak boleh pengurus PSSI, pengurus klub juga. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya tetap Exco jalan, di klub jalan, kan? Seperti itu. Makanya saya banyak pertanyaannya seperti itu. Kenapa? Gitu. Terus yang diuntungkan ya tahu sendiri, klub-klub yang diuntungkan yang mana sih? Tahu sendiri kan? Nah, makanya seperti itu. Harus kita harus kita lebih pintar, lebih mengamati secara detail. Kalau secara gambaran enggak. Karena ya kalau yang mungkin acara sepak bola Liga Indonesia itu saya hampir nggak nonton loh. Hampir nggak nonton. Ini bikin konten sekarang ini gatel. Pas lihat pertandingan pertama, lihat pertandingan Persija, lihat Piala Presiden Persib sama Bali United, gatel. Saya tadinya males bikin konten. Sebanyak yang kenapa? Ya, beberapa faktor yang tidak mendukung. Selain kesibukan saya sebagai kepala rumah tangga, ya saya tidak punya logistik peralatannya yang kayak gitu. Terus kalau sekarang lagi sepi sih, pinggir rumah rel kereta jadi berisik kalau rekam kalau lagi ini. Makanya begitu, makanya saya malas bikin konten. Tapi saya naluri saya kepanggil karena nggak ada kemajuan sama sekali, malah tambah sebel, malah tambah makin ngaco kayak pertandingan ini. Ya ini panggilan hati kalau misalkan soal ininya. Tapi ya memang gitu. Jadi saya greget. Makanya gitu. Ya bagusnya ya gini aja. Sekelas Bungkusnya ini nih. Tahu mungkin pengamat sepak bola Bungkusnya dari anak kecil sampai ke orang tua itu udah tahu, yang lebih senior daripada saya. Itu komentator dari tahun 90-an waktu Liga Italia masih jaya. Dia itu komentator yang saya sangat kagumi, hormati, karena pengamatan beliau selalu 90% ke atas bener. Bahkan babak pertama pengamatan seperti ini, nanti babak kedua yang dimainin sama pelatih ini. Itu hampir benar. Bukan telepati, karena dia pengamatan analisisnya bagus. Kalau komentator yang lain, saya kurang inilah. Terus terang, tapi Bungkus itu secara ilmu kesepakuannya, pengamatannya oke kalau menurut saya. Tapi dia pasti berniat, kalau dilihat dari saya, memperbaiki sepak bola Indonesia. Dia juga udah gatal, cuma dia orang yang sopan. Dia nggak ngomong, dia ditahan di dalam. Dia itu ingin memperbaiki sepak bola Indonesia, makanya dia calonin Exco, mencalonkan jadi Exco PSSI. Gagal kan? Seperti itu. Karena apa? Asprop atau perwakilan klub yang memilih Exco itu nggak milih dia. Mungkin Bungkus kurang cuannya ya buat transport. enggak itu bercanda. Enggak. Mungkin anggapan para Asprop Bungkusnya itu nggak mumpuni. Kalau menurut saya Bungkusnya ini sangat mumpuni di Exco. Selain
karena bekas wartawan bola, maksudnya bekas jurnalis sih kalau nggak salah, wartawan bola, wartawan apa gitu. Terus kamu wah ngerti banget lah seluk-beluk tentang sepak bola, saya yakin manajemennya gitu. Tapi menurut para perwakilan yang memiliki esko dari klub, dari Asprov, itu nggak layak. Aneh sekali kan? Nah, gitu. Makanya jangan, ya makanya Liga Indonesia gini-gini aja gitu. Makanya, aduh, gatel banget saya. Seperti itu ya. Oke. Terus mental, terus ambil gelandang bertahan yang lebih bagus dari sekarang. Dan itu namanya pemain backnya ganti deh, saran saya itu aja ya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe selama ini kepada saya. Sampai jumpa lagi nanti ya. Pokoknya perkiraan saya itu bisa salah ya, yang benar itu nggak bisa salah, bisa benar, dan kebenaran itu hanya milik mereka, dan ya maksudnya hanya mereka yang tahu dan Allah ya. Ini pendapat saya, anggap saja halusinasi. Kalau yang nggak bisa mendapat, di komennya jangan tolong mencaci memaki ya, perbedaan pendapat biasa saja ya. Yang namanya juga beda kepala, emang beda pendapat. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.